Halo para pembuat film, apa kabarnya? Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia filmnya. Oke, kali ini kita akan mereview keseharian dari kita nonton video film, dan juga kita menulis film juga. Sekalian kita ngedit dulu nih. Ikutin terus ya kesehariannya. Ini kita lagi nonton sebuah film. Nanti kita upload juga kok. Kita upload dulu. Ini kita nggak bisa liatin videonya, takutnya kena hak cipta sih. Nah, ada juga tuh yang nanya tuh, bang itu rekamannya kok bisa jernih gitu, kayak gimana sih bilangnya gitu kan. Kalau aku sih biasanya sih cuman pakai ini aja sih, earphone yang harga 25.000. Kalau nggak salah sih 25.000 sih, aku pesan online juga. Cuman ini nih, nah cuman pakai ini aja. Terus juga untuk ngeditnya juga pakai aplikasi Filmora 10. Iya, pakai Filmora 10. Terus ada buku ini nih. Ini catatan-catatan film yang sudah kurangkum sih. Sudah kurangkum. Ini ada beberapa film juga sih. Film pertama itu ada film apa ya yang pertama itu ya? Kalau nggak salah sih kita rangkum juga filmnya. Nah, sekarang waktunya kita rangkum cerita dulu. Singkat cerita, di mana para wanita kembali pada tugasnya, dan para pria kembali. Untuk kesulitannya sih ya, dalam merangkumnya ini sih ya kita harus pintar-pintar bagi-bagi waktunya sih ya. Jadi dimana saatnya kita singkatkan cerita, terus dimana saatnya kita perpanjang cerita. Jadi ada tambahan kata-kata sih yang biasanya aku tambahin. Sambil ngopi dulu biar nggak stres pikiran. Terus untuk ngambil filmnya sih banyak, biasa dicari di Google juga bisa kita download sih film-filmnya ya. Cuman kalau untuk alur film ini riskan sih. Yang penting kita pintar-pintar ngedit filmnya aja sih. Kalau nggak pintar-pintar biasanya tuh kena dolar kuning tuh biasanya tuh. Ini film yang mau kita edit ini, kita sudah dapat scene yang ke-32 ya. Itu pernah tuh yang pertama tuh sempat sampai scene 52 tuh. Aku tulis itu berapa halamannya, ada 5 halaman yang bukunya besar seperti ini nih. Ini kita sambil dubbing suara aja dulu ya. Sambil dubbing suara. Nah, terus kendalanya untuk dubbing suara tuh biasanya kendalanya sih entah kita membawakannya terlalu cepat, terus juga tuh biasa ada suara-suara motor lewat, biasa sih itu sih kendalanya.
Selain itu sih aman-aman aja. Ini coba kita siapin dulu ya alat untuk dubbingnya. Nih untuk stand mikrofonnya kita pakai dulu seadanya aja sih, seadanya sih dulu. Kita coba dulu ya, kita coba tunggu dulu. Kalau untuk dubbingnya sih ya paling lambat sih 30 menit sih ya, paling lambat 30 menit. Nah setelah selesai dubbing kita edit lagi tuh suara kita tuh, yang mana ada jeda panjangnya, terus yang mana ada suara-suara motor lewat, biasanya sih kita edit lagi dulu. Masih menunggu. Oke, ini kita turunkan suara. Cik. Sambil kita baca. Ini kita coba dulu ya. Halo para bubuan film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka jajan di luar? Ups, maksudnya masih suka jajan Salome di luar. Kali ini, bubuan film akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang memiliki batang ajaib yang dapat meresahkan kaum wanitanya di desanya tersebut. Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia, filmnya. Kita coba dengerin dulu ya. Dengerin dulu suaranya. Halo para bubuan film, apa kabarnya? Gimana? Bubuan film akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang memiliki batang ajaib yang dapat meresahkan kaum wanitanya di desanya tersebut. Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia, filmnya. Yo. Kayaknya sih oke ya. Kita lanjut lagi ke scene pertama dulu. Sambil kita baca. Di awal film diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasanya ya kayak perawan sih, sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek-nenek ini melempari patung dewa. Nah, ini kesalahan nih. Kesalahan kita banyak kata-kata yang berhenti. Lanjut ya, kita ulang lagi ya. Di awal film diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasa perawan sih ya, yang sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek melempari patung dewa dengan sepatunya hingga batang hidungnya terpatah dan terjatuh. Coba kita lihat dulu gimana. Ya, kalau dubbing ini sih butuh kesabaran sih. Halo para bubuan yang memiliki batang ajaib yang dapat meresahkan kaum wanitanya di desanya tersebut.
gimana kelanjutannya, dan inilah dia filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasa perawan sih ya, yang sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda dan kita ulangin lagi. Kita ulangin dulu. Kita baca lagi. Di awal film diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasa perawan yang sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek melempari patung dewanya dengan sepatunya hingga batang hidungnya terpatah dan terjatuh. Next, kita lanjut scene selanjutnya. Ajaibnya, batang hidung tersebut seketika berdiri sendiri disertai gemuruh kilat menyambar. Di antaranya dari antah berantah, tiba-tiba bermunculan pria-pria kekar, gundal-gandul tak bercelana. Spontan, doa si nenek itu terkabulkan. Bahkan si nenek ini malah dicangkul lebih dari seorang pria. Dicangkul lebih dari seorang pria. Berarti prianya banyak sih. Next. Secepat kilat berita itu menyebar dan barang itu dibawa ke ruangan Pak Kepala Desa. Sekilas info, Pak Kepala Desa beserta ajudannya ini rada-rada gemulai sedikit, agak kemayu ya, tahu lah ya. Ia pun meremehkan khasiat batang sakti tersebut. Dan saat Pak Kades memegang benda pusaka itu, tiba-tiba pria kekar pun datang. Lalu seketika ia beserta ajudannya dikoyak-kayik hingga mengakibatkan benda sakti tersebut terpental ke tengah-tengah pasar. Kita ulangin dulu. Halo para pembuat film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka jajan di luar? Ups, gimana kelanjutannya? Dan inilah dia filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasa perawan yang sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek melempari patung dewanya dengan sepatunya hingga batang hidungnya terpatah dan terjatuh. Munculan pria-pria kekar, gundal-gandul tak bercelana. Spontan, doa si nenek itu terkabulkan. Bahkan si nenek ini malah dicangkul lebih dari seorang pria. Secepat kilat berita itu menyebar dan barang itu dibawa ke ruangan Pak Kepala Desa. Sekilas info, Pak Kepala Desa beserta ajudannya ini rada-rada gemulai sedikit, agak kemayu ya, tahu lah ya. Ia pun meremehkan khasiat batang sakti tersebut. Dan saat Pak Kades memegang benda pusaka itu, tiba-tiba pria kekar pun datang. Lalu seketika ia beserta ajudannya dikoyak-kayik hingga mengakibatkan benda sakti tersebut terpental ke tengah-tengah pasar. Oke, kita lanjut lagi. Dan dipegang oleh seorang wanita. Sang pengembara yang mengetahui akan dahsyatnya kekuatan batang ajaib tersebut terlambat untuk mengamankannya. Seketika pria-pria kekar pun datang dan satu kampung pun digeprek tanpa ampun. Karena benda itu tak bisa dihancurkan dan sangat berbahaya, sang pengembara lalu menguburnya di dalam kendi berisikan minuman anggur dan ditanam tepat di kuil dewa tersebut. Hari pun berganti hari. Tahun kemudian,
Keadaan desa tiba-tiba berubah drastis di mana peran wanita dan pria kini menjadi terbalik. Lalu kita diperlihatkan seorang laki-laki yang diganggu preman pasar yang bernama Biun. Dengan gampang, Biun pun mengalahkan preman-preman tersebut dan membuat para wanita di sana yang melihatnya terpesona. Terpesona. Lalu, film pun flashback di zaman mereka sedang akur-akurnya. Mereka bekerja sebagai penghibur jalanan dan ada yang mandi di dalam sana. Aduh, aduh. Sabar dulu, ada yang lagi mandi. Kadang biasa kedengaran tuh suara orang lagi mandi tuh. Ya ini termasuk kendala juga sih kalau ada yang lagi mandi kan, jadi kita harus menunggu dia selesai dulu mandi tuh. Oh, ternyata ada yang nyikat kamar mandi. Kita sambil lihat ini nih, video-video yang sudah berjaya sih ya, kayak seperti IQ 7, Saka Hayang. Banyak juga sih aku melihat kayak gimana ya, kayak contoh juga sih. Ada beberapa kata-kata yang sedikit aku masukin juga sih. Jadi kayak seperti tiba-tiba. Tiba-tiba itu kan dari kata-kata IQ 7. Dan motor pun tiba. Suaranya menggelegar. Kopi pun nah ini
kelihatan nggak? Nah, kita baru dubbing suara dulu. Dubbing suara. Kita skip dulu ya, karena ada yang lagi ini nih, lagi bersih-bersih kamar mandi. Kadang suaranya tuh masuk ke dalam video. Ada juga tuh nanya, bang kok bisa bikin video alur film? Gimana ya ceritanya ya? Ceritanya tuh simple sih, karena aku tuh hobi nonton kadang tuh seminggu, kadang 3 kali sih. Seminggu 3 kali pergi nonton. Nah, karena pikirannya biar ini bisa menghasilkan, makanya aku bikin video kayak spoiler film gitu deh. Siapa tahu ya, nikmatin aja deh, nikmatin aja dulu prosesnya gimana. Singkat cerita, di mana para wanita kembali pada tugasnya dan para pria kembali pada jiwa perkasanya. Lantas para ibu-ibu itu memanggil anak mereka. Ternyata anak tersebut adalah hasil kerja keras dari Biyun selama ini. Singkat cerita, di mana para wanita kembali pada tugasnya dan para pria kembali pada jiwa perkasanya. Lantas para ibu-ibu itu pun memanggil anak mereka. Ternyata anak tersebut adalah hasil kerja keras dari Biyun selama ini. Di tempat berbeda, terlihat ibu-ibu yang bergosip tentang batang ajaib Biyun yang melege. Di tempat berbeda, terlihat ibu-ibu yang bergosip tentang batang ajaib Biyun yang melegenda itu, dan ternyata Biyun masih hidup dan kini telah mengganti identitas dirinya, dan film pun selesai. Tamat, ending yang sangat mencangkulkan. Di dalam film ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya marilah kita perbesar batang ajaib. Marilah kita perbesar batang ajaib. Coba kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu. Saya baca WA-nya Aso ya. Udah baca. Hah? Udah baca kan? Dia ada WA itu dia nunggu. Oh iya kan. Sebentar. Di saat perjalanan, ia bertemu sang petapa di awal film tadi, yang terjebak dalam... Di saat perjalanan, ia bertemu dengan sang petapa di awal film tadi, yang terjebak dan menolongnya. Sebagai ucapan terima kasih, petapa ini lantas memberikan hadiah pada Biyun karena melihat aura Biyun yang lemah dan tahu permasalahannya Biyun. Ia lantas memberitahu ramuan ajaib yang pernah ia segel dahulu. Ia pun menjelaskan jika ramuan ini hanya boleh diminum seteguk saja. Jika lebih dari itu nantinya akan meninggal di sungai hingga kering. Tiba-tiba sakit misterius. Tabib lantas mengatakan jika ini akibat kekeringan yang menimpa kampung mereka. Yang satu. Di saat bersamaan, Kang In datang dengan kaki yang hilang satu. Ia pun bertanya kepada Biyun hasil, dan seketika hujan pun turun di kampung itu, dan warga pun sangat senang menyambut datangnya hujan. Keesokan harinya, para warga menyiapkan pemakaman untuk Biyun, tapi di sini Dagaeng mengatakan jika Biyun masih hidup dan kini dia sedang mengandung anaknya Biyun. Kang In melihatnya hanya bisa terdiam dan bersedih. Singkat cerita, di mana para wanita kembali pada tugasnya dan para pria kembali pada jiwa perkasanya. Lantas para ibu-ibu itu pun memanggil anak mereka. Ternyata anak tersebut adalah hasil kerja keras dari Biyun selama ini. Di tempat berbeda, terlihat ibu-ibu yang bergosip tentang batang ajaib Biyun yang melege.
Di tempat berbeda terlihat ibu-ibu yang bergosip tentang batang ajaib Biyun yang melegenda itu, dan ternyata Biyun masih hidup dan kini telah mengganti identitas dirinya, dan film pun selesai. Tamat, ending yang sangat mencangkulkan. Di dalam film ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya marilah kita perbesar batang ajaib. Bahwasanya marilah kita perbesar batang ajaib. Dubbingnya sih udah selesai. Selanjutnya kita edit dulu ya, rekamannya dulu kita edit dulu. Jadi kadang biasa tuh ada jeda-jeda, terus ada kata-kata yang salah-salah, itu kita cut biasanya. Kita simpan dulu. Save. Ini kita keluarin, di situ kita masuk. Nih, mau lihat nih. Biasa aja sih. Nah, ini kita salah di sini dulu. Kita edit yang rekaman pertama dulu. Kita pindahin sini. Oke. Kita perbesar dulu. Halo para pembuat film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka jajan di luar? Ups, maksudnya masih suka jajan Salome di luar? Kali ini, Bubuan Film akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang memiliki batang ajaib yang dapat meresahkan kaum wanitanya di desanya tersebut. Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia, filmnya. Filmnya. Ini kita cut sini. Di awal film, diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasa perawan dan sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya, karena telah 30 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek melempari patung dewanya dengan sepatunya hingga batang hidungnya terpatah dan terjatuh. Sudah selesai kak ya? Hah? Tinggal edit rekamannya dulu. Infonya udah selesai. Belum.
Ajaibnya, batang hidung tersebut seketika berdiri sendiri disertai gemuruh kilat menyambar. Di antaranya dari antah berantah, tiba-tiba bermunculan pria-pria kekar, gundal gandul tak bercelana. Gundal Spontan, gandul? doa si nenek itu terkabulkan. Bahkan si nenek ini malah dicangkul lebih dari seorang pria. Nanti ini ya sudah aku kering. Secepat kilat berita itu menyebar dan barang itu dibawa ke Secepat kilat. Secepat kilat berita itu menyebar dan barang itu dibawa ke ruangan Pak Kepala Desa. Sekilas info, Pak Kepala Desa beserta ajudannya ini rada-rada gemulai sedikit, agak kemayu ya, tahu lah ya. Ia pun meremehkan khasiat Ia pun meremehkan khasiat. Ini kita delete. Ia pun meremehkan khasiat batang sakti tersebut. Dan saat Pak Kades memegang benda pusaka itu, tiba-tiba pria kekar pun datang. Lalu seketika ia beserta ajudannya dikoyak-kayik hingga mengakibatkan benda sakti tersebut terpental ke tengah-tengah pasar. Edit. Gondal gandul. Lanjut ngedit lagi. Ini kebetulan ngeditnya ini bersamaan dengan SEA Games ya. Jadi timnas Indonesia lagi main lawan Myanmar. Sambil menunggu, sambil kita lihat-lihat juga apakah sudah mulai permainannya atau belum. Lanjut ya, kita ngedit lagi. Kita ngedit. Biasa sih kalau ngedit gini sih biasanya satu hari paling lambat loh ya, satu hari itu kita rangkum film dulu. Nah kemudian besoknya baru kita edit filmnya. Kadang kalau lagi cepet ya rangkum filmnya setengah hari, kemudian edit videonya setengah hari. Jadi ya satu hari juga sih. Di awal film diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasa perawan yang sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek melempari Nenek-neneknya lagi apa? lagi berkeluh kesah. Nah kelamaan menjanda katanya.
besarin. Filmnya sih bagus, filmnya. Kita play dulu. Di awal film diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasa perawan yang sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda. 30 tahun bro, janda. Jadi dia kepengen punya suami lagi gitu. Udah tahu nenek-nenek coba banyakin beramal gitu masih aja mau cari suami. Perawan yang sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 3 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek melempari patung dewanya dengan sepatunya. Dia ngelempar patung dewanya ke sepatu. Nenek melempari patung dewanya dengan sepatunya hingga batang hidungnya terpatah dan terjatuh. Terpatah. Ini ngeditnya agak pelan-pelan aja ya, kita butuh kesabaran juga sih.
Sang Kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek melempari patung dewanya dengan sepatunya hingga batang hidungnya terpatah dan terjatuh. Batang hidungnya terpatah. Ajaibnya, batang hidung tersebut seketika berdiri sendiri disertai gemuruh kilat menyambar. Wah, ajaibnya lagi. Ajaibnya batangnya lagi. Ajaibnya, batang hidung tersebut seketika berdiri sendiri disertai gemuruh kilat menyambar. Di antaranya dari antah berantah, tiba-tiba Di antaranya di antah berantah. tai gemuruh kilat menyambar. Di antaranya dari antah berantah, tiba-tiba bermunculan pria-pria kekar, gundal Tiba-tiba bermunculan pria kekar gundal gandul. Dikasih dewanya tuh batang. bermunculan pria-pria kekar, gundal gandul tak bercelana. Spontan, doa si nenek itu terkabulkan. Bahkan si nenek ini malah dicangkul lebih dari seorang pria. Ini 12. Gundal gandul tak bercelana. Spontan, doa si nenek itu terkabulkan. Bahkan si nenek ini malah dicangkul lebih dari seorang pria. Dicangkul. Tahu ya kata-kata dicangkul itu apa?
Halo para pembuat film, apa kabarnya? Gimana? Masih Gimana, suka gimana, jajan di gimana, luar? gimana? Ups, maksudnya masih suka jajan Salome di luar. Kali ini, Bubuan Film akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang memiliki batang ajaib yang dapat meresahkan kaum wanitanya di desanya tersebut. Gimana kelanjutannya? Dan Rekaman pertama dulu. Kita pindahin sini. Oke. Terus. halo para pembuat film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka jajan di luar? Ups, maksudnya masih suka jajan Salome di luar. Kali ini, Bubuan Film akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang memiliki batang ajaib yang dapat meresahkan kaum wanitanya di desanya tersebut. Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia, filmnya. Filmnya. Ini kita cut sini. Oke, kita yes. Kita sini deh. Ini kita cut. Di awal film, diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasa perawan dan sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek melempari patung dewanya dengan sepatunya hingga batang hidungnya terpatah dan terjatuh. Sudah selesai kak ya? Tinggal edit rekamannya dulu. Infonya udah selesai. Belum. Ajaibnya, batang hidung tersebut seketika berdiri sendiri disertai gemuruh kilat menyambar. Di antaranya dari antah berantah, tiba-tiba bermunculan pria-pria kekar, gundal gandul tak bercelana. Gundal Spontan, gandul? doa si nenek itu terkabulkan. Bahkan si nenek ini malah dicangkul lebih dari seorang pria. Ini sudah kering. Secepat kilat berita itu menyebar dan barang itu dibawa ke Secepat kilat. Secepat kilat berita itu menyebar dan barang itu dibawa ke ruangan Pak Kepala Desa. Sekilas info, Pak Kepala Desa beserta ajudannya ini rada-rada gemulai sedikit, agak kemayu ya, tahu lah ya. Ia pun meremehkan khasiat Ini kita delete. Ia pun meremehkan khasiat batang sakti tersebut. Dan saat Pak Kades memegang benda pusaka itu, tiba-tiba pria kekar pun datang. Lalu seketika ia beserta ajudannya dikoyak-kayik hingga mengakibatkan benda sakti tersebut terpental ke tengah-tengah pasar.
Gondal gandul, gondal gandul. Belum. Lanjut ya, kita ngedit lagi. Kita ngedit. Biasa sih kalau ngedit gini sih biasanya satu hari paling lambat loh ya, satu hari itu kita rangkum film dulu. Nah kemudian besoknya baru kita edit filmnya. Kadang kalau lagi cepet ya rangkum filmnya setengah hari, kemudian edit videonya setengah hari. Jadi ya satu hari juga sih. Di awal film diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasa perawan yang sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek melempari Nenek-neneknya lagi apa? lagi berkeluh kesah. Nah kelamaan menjanda katanya. Sering. Halo para pembuat film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka jajan di luar? Ups, maksudnya masih suka jajan Salome di luar? Kali ini, Bubuan Film akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang memiliki batang ajaib yang dapat meresahkan kaum wanitanya di desanya tersebut. Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia, filmnya. Filmnya. Ini kita cut sini. Di awal film diperlihatkan seorang nenek-nenek yang rasa perawan yang sedang duduk di pelataran kuil. Nenek tersebut berkeluh kesah pada dewanya karena telah 30 tahun menjanda dan haus akan belayan seorang pria. Saking emosinya, si nenek melempari patung dewanya dengan sepatunya hingga batang hidungnya terpatah dan terjatuh.
selesai kayak? Tinggal anu sih, tinggal edit rekamannya dulu. Infonya udah selesai. Belum. Ajaibnya, batang hidung tersebut seketika berdiri sendiri disertai gemuruh kilat menyambar. Di antaranya dari antah berantah, tiba-tiba bermunculan pria-pria kekar, gundal gandul tak bercelana. Gundal Spontan, gandul? doa si nenek itu terkabulkan. Bahkan si nenek ini malah dicangkul lebih dari seorang pria. Nih, ini es sudah kering. Secepat kilat berita itu menyebar dan barang itu dibawa ke Secepat kilat. Secepat kilat berita itu menyebar dan barang itu dibawa ke ruangan Pak Kepala Desa. Sekilas info, Pak Kepala Desa beserta ajudannya ini rada-rada gemulai sedikit, agak kemayu ya, tahu lah ya. Ia pun meremehkan khasiat Ia pun meremehkan kasihan. Ini kita delete. Ia pun meremehkan khasiat batang sakti tersebut. Dan saat Pak Kades memegang benda pusaka itu, tiba-tiba pria kekar pun datang. Lalu seketika ia beserta ajudannya dikoyak-kayik hingga mengakibatkan benda sakti tersebut terpental ke tengah-tengah pasar. Edit. Gondal gandul. Sedikit lagi kita selesai ya editnya. Singkat cerita, di mana para wanita kembali pada tugasnya dan para pria kembali pada jiwa perkasanya. Lantas para ibu-ibu itu pun memanggil anak mereka. Ternyata anak tersebut adalah hasil kerja keras dari Biyun selama ini. Biyun. Banyak betul nama Biyun. Semua wanita di kampung mau dikeprek. Di tempat berbeda terlihat ibu-ibu yang bergosip tentang batang ajaib Biyun yang melege. Di tempat berbeda. Di tempat berbeda terlihat ibu-ibu yang bergosip tentang batang ajaib Biyun yang melegenda itu. Dan ternyata Biyun masih hidup dan kini telah mengganti identitas dirinya. Dan film pun selesai.
Tamat. Ending yang sangat mencangkulkan. Di dalam film ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya marilah kita perbesar batang ajaib. Di saat perjalanan ia bertemu dengan sang petapa di awal. Lantas para ibu-ibu itu pun memanggil anak selesai. Tamat. Ending yang sangat mencangkulkan. Di dalam film ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya marilah kita perpanjang batang ajaib. Iya, batang ajaib. Tamat. Ending yang sangat mencangkulkan. Di dalam film ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya marilah kita perbesar batang ajaib. Di saat perjalanan ia bertemu dengan sang petapa di awal film tadi yang tercipta gosip tentang batang ajaib biyun yang melegenda. Ini kita kecil dulu. Kita pindahin ya. Ini kita save project. Jadi edit dubbingnya udah selesai tuh. Jadi rekaman-rekaman yang banyak jedanya terus banyak yang berhentinya itu kita edit dulu biar agak rapi lah. Lanjut kita edit filmnya ya. Nah, yang edit filmnya ini agak menentukan sih. Soalnya kalau salah-salah bisa kena hak cipta. Jadi kita edit filmnya itu pelan-pelan. Kita masukin. Kelihatannya. Masukin filmnya. Film The Legend of Libido. Kita bikin opening dulu, opening film. Oops. Orang mandi. Ini di 5.
Halo para pembuat film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka jajan di luar? Ups, maksudnya masih suka jajan Salome di luar? Kali ini, pembuat film Halo para pembuat film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka jajan di luar? Ups, maksudnya Ups. Halo para pembuat film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka jajan di luar? Ups, maksudnya masih suka jajan Salome di luar? Kali ini, pembuat film akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang memiliki batang ajaib yang Jadi ini pelan-pelan sih, tapi editnya harus pelan-pelan ngeditnya.
para bubuan film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka jajan di luar? Ups, maksudnya masih suka jajan Salome di luar? Kali ini, bubuan film akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang memiliki batang ajaib yang dapat meresahkan kaum wanitanya di desanya tersebut. Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia, filmnya.